Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru dari Hitmaker Studio yang ya kalau bisa dibilang ini film horor, tapi horornya bukan karena filmnya serem ya, tapi karena plot filmnya yang bikin kalian ngerasa ih takut. Jadi judul filmnya Rego Nyowo, film yang secara judul serem ya, yang maksudnya kan Rego Nyowo ini dibayar nyawa ya katanya. Tapi isi filmnya mirip plot kalau kamu mimpi buruk pas lagi kena demam tinggi lah. Oke, Rego Nyowo ini adalah film horor dari Hitmaker Studio yang diangkat dari lagi-lagi thread viral ya, yang judulnya Kosan Berdarah. Harusnya kalau dari cerita, harusnya nih udah punya bahan cerita atau pondasi yang padat ya, lumayan padat, terus serem, dan harusnya udah cukup berisi juga. Atau malah jadi melempem seperti film-film adaptasi, thread viral, dan kisah horor nyata lainnya ya. Filmnya sendiri disutradarai oleh Rizal Mantovani yang udah nggak usah ditanya ya kalau urusan ngedirect film horor. Dan untuk skenario oleh Riham Junianti, dan untuk produsernya ini ada Rocky Soraya yang filmnya udah pasti punya visual yang mewah-mewah dan scoringnya yang pasti megah-megah ya. Terus harus ada kilatan cahaya geledek dan juga suara petir yang menggelegar. Untuk cast-nya sendiri, Rego Nyowo ini ada Sandrina Michelle, Ari Irham, terus ada Diah Permatasari, Erwin Moron, Cassandra Lee, dan beberapa anak kos tambahan lainnya ya. Ini tambahan biar jumlahnya genap 10 karena sesuai dengan jampi-jampi yang sering diucapin oleh ibu kosnya, yaitu Diah Permatasari. Dan untuk sinopsisnya, Rego Nyowo ini mengisahkan Lena ya, yang diperankan Sandrina Michelle, yang ngikutin kakaknya kuliah di Malang. Sama-sama kuliah di Malang, maka kakaknya ngajak di kosan yang sama ya, yaitu kosan yang harganya dibilang relatif cukup murah, tapi kos-kosannya tersebut udah nyaman banget untuk ukuran sebuah kos-kosan yang murah. Bahkan pemiliknya aja, Bu Astri sama Pak Wiryo, itu sangat ramah ya, tapi kehidupan mereka berubah setelah salah satu penghuni kos mengalami mimpi aneh dan teror dari penampakan pocong. Ternyata kos-kosan tersebut menyimpan rahasia kelam di mana harga untuk tinggal di sana ya tadi kan bayar 500.000 tapi harus mau dicium pocong. Nggak, maksudnya harus dibayar dengan nyawa mereka sendiri ya. Nah kan kalau dari sinopsisnya kan terdengar mantap nih, si film Rego Nyowo ini udah cukup memenuhi standar formula deh dari film horor, tapi apakah filmnya seperti itu? Mari kita bahas. Untuk yang oke-nya dari sisi visual nggak usah diraguin lagi lah kalau film produksi Hitmaker Studio ya. Dan sinematografinya pasti cakep, lightingnya oke, setnya juga proper, terus make up si pocongnya juga lumayan serem di sini. Jadi filmnya pasti punya production value yang bakal kelihatan mahal ya di film ini. Ya pasti sih karena ini kan buatan Hitmaker Studio. Dan kalau kamu penikmat film Hitmaker Studio, bakal ngeh juga dengan scene atau pengambilan gambar yang khas dengan Hitmaker ya. Terus jangan lupa juga adegan gore yang udah pasti ada juga di film horornya Hitmaker. Makanya rating film ini di 17+. Terus tapi di sini kalau nggak salah nggak ada kaca pecah ya. Sayangnya yang oke-nya itu doang, ya sayang banget sih. Sisanya kualitas gambar dan production value khas Hitmaker yang udah pasti mantep, oke. Ini nggak dibarengin sama kualitas acting dan naskah yang kuat ya. Terutama dialog juga, wah amburadul. Jadi kapan nih Hitmaker bisa berjodoh dengan naskah yang oke? Kalau butuh skrip, sorry nih Pak Rocky Soraya, saya ada nih. Terus di sini Lena sama Ben Hur itu kan ceritanya kakak adik ya, tapi sayang chemistry-nya ini kaku banget ya. Kakak adiknya tuh emang beneran kayak beda ibu beda bapak. Terus pemilik kosnya juga Bu Astri dan Pak Wiryo ini kayak kan diceritainnya dia pasangan suami istri, tapi ya tidak berasa sekali kayak yang emang mereka kerja buat ngurusin si kosan-kosannya aja sih. Jadi di sini tuh emang nggak ada karakter yang beneran believable ya. Terus juga yang paling kentara ini make up-nya Lena ya. Itu kayak filter beautify dan cuma dia sendiri soalnya yang make up-nya kayak gitu. Soalnya yang lain mah di tampilan mukanya aman-aman aja. Atau beneran itu di editing dikasih filter ya biar dianya mulus banget gitu. Terus dari dialog juga dari film ini aduh. Maksudnya saya juga yang bukan orang Jawa, saya ngerasa dialog atau dialeknya sungguh nggak meyakinkan ya. Kayak emang dibuat
buat pementasan kabaret doang gitu. Dan entah kenapa semua keputusan karakter di film ini tuh kayak ya bego-bego aja. Pokoknya memang film ini jadi lebih mirip kayak lirik lagunya Mangu ya. Gila tak masuk logika, cerita kita sulit dicerna lah. Udah pokoknya itu. Terus udah tahu ada pocong, tetap diem nungguin dicium pocong gitu kan. Kan maksudnya bisa kabur dulu, bisa kemana, terus motivasi dan alasan tiap karakternya juga di sini beneran ngaco-ngaco ya. Udah tahu di luar ada pocong, malah dibuka pintunya terus ngelihat pocongnya. Terus ada juga alasan si Ben Hur-nya kuliah lama di sini, bikin kalian yang nonton pasti bilang, anjir apaan ini, wadidaw banget gitu alasannya. Terus di sini juga kan si Rina tuh susah tidur, tapi karena susah tidur dia malah ngebongkar gudang kan, ya apa motivasinya gitu. Terus ada adegan gantung diri di kebun pisang. Ya ini yang paling ngaco kan ya kebun pisang ya, pohon pisang. Pohon pisang dipakai orang buat gantung diri kan tidak bisa lah. Kan pasti melenoy gitu. Terus di sini kan solusi kalau kosan kalian berhantu tapi kamu nggak punya duit buat langsung pindah kosan kan, ya nggak usah langsung pindah kos gitu kan. Tapi kan bisa ya ikut dulu ke teman kos atau ke teman kampus kalian ya buat nebeng di kosannya, terus atau tidur dulu di mana gitu ya di kampus atau di masjid gitu. Maksudnya mikirin dulu solusi yang lain sambil cari-cari solusi lain untuk akhirnya nanti pindah kosan gitu. Dan di sini juga harusnya ada kucing yang namanya Slamet, tapi dari awal nggak pernah ada itu wujud kucingnya, cuma ada suara-suaranya aja. Dan yang dipakai suaranya buat biar si ceritanya jalan aja tanpa ada logika yang masuk akal ya. Kenapa si orang-orang kosan ini nyariin di mana suara kucing ini berasal. Dan semua penjelasan film ini tuh dijelaskan dengan monolog si ibu kosnya pas udah mau ending ya. Jadi emang si ibunya langsung nyeritain aja semua kronologinya. Terus kenapa si Rian mati nih? Iblis juga ikutan mati. Dan pas si Riannya mati ya, ibunya langsung ngeluarin quotes yang bisa kalian potong buat potongan TikTok. Terus ibunya ikutan mati juga. Dan endingnya pokoknya tiba-tiba drama keluarga. Semua orang tua dari anak kosan yang selamat merasa bersalah dan meminta maaf. Sungguh film apaan ini? Oke, langsung aja ke Cinescore-nya. Untuk film Rego Nyowo ini 4 saja dari saya, itu sesuai dengan 3 orang penghuni kos terakhir. Dan 1 transformasi pocong gantungnya ya yang berubah jadi iblis berbulu. Itu 4 tuh buat itu. Dan padahal udah ada bahan ceritanya dari thread-nya kan, harusnya jadi mempermudah penulisnya ya. Ini tuh kayak mungkin ngambil bagian-bagian pentingnya doang dari si thread-nya tanpa dipikirin lagi benang merah atau alur cerita yang nyambung ke tiap si scene-scene yang penting-pentingnya. Dan jadi si alur ceritanya tuh emang nggak ada logika ceritanya, nggak believable, nggak akan ada yang relate lah sama si karakternya juga. Jadi oke, cukup sekian review dari saya untuk Rego Nyowo ini. Stay horror, stay waras. Semoga kedepannya lebih banyak film horor Indonesia yang lebih waras lagi ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.